semua, tentunya sebagai orang yang percaya, yang beragama, yang beriman dan bertakwa, kita naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi, yang telah mengkaryakan satu anugerah dan kasih yang begitu sempurna atas hidup dan kehidupan kita semua, tentunya kepada pimpinan kita dan juga kepada kita semua. Sehingga hari ini kita ada di tanggal 6 bulan Juli tahun 2021 dalam keadaan yang sehat walafiat. Memang kita sadari sungguh bahwa kita sedang ada dalam satu duka, musibah yang besar, yaitu pandemi COVID-19 yang kapan harus berakhirnya. Tapi kita semua bersyukur karena kita yang hadir hari ini adalah orang yang sehat. Yang diizinkan Tuhan masih bisa menikmati hidup itu dengan sempurna. Dan tentunya hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita ini, kita pergunakan sebaik mungkin untuk melayani dan berkarya di atas tanah dan negeri yang kita cintai dan kita banggakan. Tanah Papua, Provinsi Papua Barat yang kita banggakan. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Hari ini kita semua ada di tempat ini berkenan menghadiri satu acara penting dalam pemerintahan Provinsi Papua Barat, lebih khusus keluarga besar Biro Kesra, Sekda Provinsi Papua Barat. Kita semua sudah dapat mengikuti dan menyaksikan secara bersama proses penandatanganan berita acara serah terima jabatan dari PLT Kepala Biro kepada Kepala Biro Kesra yang baru definitif. Tentunya ini semua berjalan dalam agenda Tuhan dan waktu Tuhan yang terbaik. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, yang pertama, saya dan semua keluarga besar Biro Kesra dengan senang hati kami menyambut dan menerima Kepala Biro Kesra yang baru. Pada kesempatan hari ini, tidak banyak yang saya merangkaikan dalam sepatah kata di kesempatan hari ini, tapi tentunya biro ini adalah biro yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka melayani semua orang. Oleh karena itu, tentunya pimpinan yang baru dan kita semua ya, harus memiliki satu integritas dan kerjasama yang baik. Dan kami tentunya sebagai staf, baik kepala bagian, kasubag dan seluruh staf, kami mendukung sepenuhnya pemimpinan para biro dan seluruh program-program yang tentunya kita akan kerja secara bersama-sama di biro ini. Ini atas nama pribadi, tapi juga pelaksana tugas Kepala Biro, kami menyampaikan dan mengaturkan terima kasih banyak. Tentunya yang pertama kepada Gubernur Papua Barat dan Sekretaris Daerah Papua Barat yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk memimpin biro ini kurang lebih 10 bulan sebagai pelaksana tugas. Dan saya secara pribadi telah dilantik dan melaksanakan tugas di biro ini 2005 dan masih tetap pemain lama di biro ini. Hal-hal yang lain yang berkenaan dengan tugas-tugas organisasi perangkat daerah biro ini kita akan rapatkan secara bersama-sama dengan kepala biro yang baru dan menentukan langkah-langkah kerja yang baru untuk Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat. Membangun dengan hati dan persatukan dengan kasih untuk Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat adalah kerinduan kita semua. Karena itu adalah filosofi misi dari Bapak Gubernur
membangun yang hati yang persatukan yang kasih. Bagian kebenaran firman Tuhan tadi Ibu Pendeta bilang, apa yang hendaknya kita kerjakan tidak untuk manusia, tapi lakukan itu untuk Tuhan. Supaya sekecil apapun yang kita kerjakan, berdampaknya membawa berkat dan damai sejahtera untuk semua orang. Demikian sepatah kata yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Sekda yang berkenan hadir hari ini. Kami bangga untuk memiliki satu sosok pemimpin yang selalu rendah hati, tapi juga membagi waktu untuk selalu hadir di semua berbagai agenda-agenda pemerintahan. Kami ingin untuk belajar dari Bapak, supaya hari-hari hidup dan masa depan kami juga sama juga seperti Bapak. Terima kasih untuk pembinaan, pembimbingan dan juga motivasi kepada kami, adik-adik, supaya kami bekerja dengan takut Tuhan, menghormati dan menghargai semua orang, dan belajar mengucap syukur dari semua yang kita nikmati. Kasih Tuhan sehingga kita bisa dapat bertemu di tempat ini. Oleh sebab itu kita sebagai umat yang percaya Tuhan, tentunya kita tidak terlepas daripada apa yang bekerja kita sehari-hari. Ya, baik. Terima kasih juga kepada keluarga besar Biro Kesejahteraan Rakyat, ya, yang dengan doa dan dukungan sehingga mulai tanggal 30, ya, saya dengan Pak Moso, dengan Pak Ngabalin, ya, kami keluar tiga besar. Dan yang ini saya secara pribadi saya juga tidak disangka bahwa saya berdiri di depan Bapak Ibu di sini. Tapi karena kita percaya Tuhan Yesus, ya, Tuhan luar biasa sehingga saya bisa terpilih dan dipercayakan di Biro Kesra. Nah, untuk itu terima kasih untuk Bapak Sekda dengan Bapak Gubernur, ya, atas dukungan dan semua sehingga dipercayakan, ya, saya salah satu putra daerah Arpak yang bisa melaksanakan tugas atau tentunya bisa melanjutkan tongkat estafet yang ditinggalkan Bapak Hermus. Terima kasih juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hermus yang sudah beliau merintis Biro Kesra ini, sehingga beliau secara pribadi, ya, beliau tinggalkan tapi tetap jabatan organisasi tetap, ya, baik. Tentunya terima kasih juga. Saya harap saya ajak terima kasih untuk Bapak Sekda dengan Bapak Gubernur, ya, atas dukungan dan semua sehingga dipercayakan, ya, saya salah satu putra daerah Arpak yang bisa melaksanakan tugas atau tentunya bisa melanjutkan tongkat estafet yang ditinggalkan Bapak Hermus. Terima kasih juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hermus yang sudah beliau merintis Biro Kesra ini, sehingga beliau secara pribadi, ya, beliau tinggalkan tapi tetap jabatan organisasi tetap, ya, baik. Tentunya terima kasih juga. Saya harap saya ajak punya apa yang tadi disampaikan Pak Moso, saya secara pribadi dan saya dengan keluarga ucapkan terima kasih, dan memang kepercayaan yang beliau jalankan selama ini, ya, itu karena tugas dan tanggung jawab yang beliau melaksanakan. Dan mulai hari ini saya serah terima, dan selanjutnya nanti
kita kumpulkan untuk kita rapat bersama. Ya. Jadi dan makasih lagi untuk semua yang sudah hadir di tempat ini. Ya. Dan mungkin itu saja yang saya sampaikan. Dan pertama saya ucapkan permohonan maaf pada Bapak Ibu, mungkin ada kata salah yang disampaikan pagi hari ini. Ya sekali lagi saya mohon maaf dan waktu saya kembalikan. Tugas yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pak Morto sebagai pelaksana tugas Kepala Biro telah berakhir dengan ditandai dengan penandatanganan berita acara tadi. Saya berharap setelah selesai dari acara ini, besok atau lusa dan seterusnya, Kepala Biro itu melakukan pertemuan pertama dengan para pejabat dulu, kepala bagian, bisa dengan pejabat-pejabatnya. Setelah itu baru nanti melakukan pertemuan dengan semua staf untuk melanjutkan pekerjaan di biro ini. Sehingga sekalipun kita ada dalam situasi pandemi COVID, ada pembatasan waktu kerja, tetapi pekerjaan bisa tetap jalan. Apalagi di saat ini, mulai tahun ini, kebutuhan atau ya kebutuhan masyarakat umum itu diserahkan ke Biro Kesra, terutama yang terkait dengan bantuan-bantuan hibah-hibah, pembangunan gereja, masjid dan lain-lain. Organisasi kemasyarakatan dialihkan ke Biro Kesra. Ya, sekalipun kita dalam situasi yang tadi, yang kita semua tahu, kita rasakan, tetapi diatur waktunya sehingga pelayanan kepada warga masyarakat tetap berjalan dan beri pengertian, pemahaman yang baik kepada semua masyarakat yang berkepentingan terkait dengan proposal-proposalnya, terutama pencairan, sehingga semua berjalan dengan baik dengan penuh kesabaran. Mungkin staf yang mengelola tidak sempat hadir pada tepat jam karena hanya kondisi. Ya, itu perlu diberi pemahaman secara baik kepada masyarakat. Ya, saya tadi lihat ini ada media ini sehingga bisa juga ada informasi. Misalnya pelayanan pencairan, proses pencairan dana hibah belum ada, itu perlu disampaikan sehingga mereka yang datang pagi bisa lihat jam berapa dia ada ataupun di tempat yang lain, karena tugas-tugas pembinaan masyarakat telah dialihkan ke Biro Kesra sebagai biro staf yang seharusnya hanya memberikan pelayanan-pelayanan staf kepada pimpinan untuk kemudian dilanjutkan kepada PD teknis yang mengelola tugas-tugas operasional. Tapi karena itu sesuai dengan kebijakan kondisi daerah, tugas itu dialihkan ke Kesra dan juga untuk pendidikan dialihkan ke Biro Khusus. Itu kemudian selama 10 bulan melaksanakan tugas sebagai Kepala Biro, melaksanakan tugas Kepala Biro Kesra, koordinasi yang telah dilakukan secara baik, kerjasama dengan semua staf, teman-teman, dan dengan pimpinan telah berjalan baik sampai dengan hari ini. Terima kasih juga telah memberikan arahan-arahan ketika ada penyampaian aspirasi masyarakat sudah menyampaikan. Dan seperti itu yang kita kehendaki. Kalau ada demo bukan langsung tunggu gubernur, tunggu saya bukan. Di bawahnya itu langsung mengambil tindakan, menyampaikan dulu, menerima dulu aspirasinya apa, setelah itu baru nanti dilaporkan misalnya minta untuk sini yang menyampaikan atau sini yang menyampaikan. Tapi sebagai ujung tombak, pejabat di bawahnya bisa meyakinkan, memberikan informasi tentang apa yang diminta atau sampaikan lewat aspirasi. Nah, ini saya berharap itu
tindak atau dilanjutkan oleh Pak Edu dalam tugas-tugas ke depan. Jadi kalau ada yang merasa teman-teman semua kepala bagian, kepala eselon 4 dan staf, ya. Kepala biro hanya melaksanakan tugas dari informasi di bawah. Kalau informasi di bawah tidak tersumbat, artinya tidak jalan secara baik, ya nanti kepala biro juga tidak tahu apa yang kejadian itu sebenarnya. Jawabannya sudah, artinya prosesnya sudah, tetapi tidak sampai kepada masyarakat. Nah, jadi setiap kegiatan yang dilakukan itu harus kepala biro tahu. Jangan sampai kepala biro tidak tahu, nanti ketika ada sesuatu tidak bisa menjawab atau memberi informasi yang pas kepada warga. Setiap yang membutuhkan penjelasan.